Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Valini Fenialita, NIM saya 2019 310578. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Agustin dengan NIM 2019 310690. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Andri Nurlita dengan NIM 2019 310575. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maura Alia Fitriana dengan NIM 2019 310592. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Misandro Aisyah, NIM 2019 310 800. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizna Melanisa dengan NIM 2019 310729. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019 310725. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nimatul Afifah dengan NIM 2019 310445. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Nofif Fadila, NIM 2019 310680. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Luciana dengan NIM 2019 310480. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu job costing. Job order costing adalah suatu metode perhitungan biaya yang didasarkan pada sistem produksi berdasarkan pesanan. Sistem job order costing digunakan untuk perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk selama periode tertentu. Biayanya dihitung secara individual untuk setiap pekerjaannya. Dalam job order costing, biaya produksi akan diakumulasikan terpisah untuk setiap pesanan. Hal ini berbeda dengan bentuk proses costing, di mana pada proses ini seluruh biaya diakumulasikan untuk satu kegiatan produksi, misalnya untuk setiap departemen. Setiap pesanan produk yang menggunakan job order costing harus dapat diidentifikasikan secara terpisah, sehingga antara satu pesanan dengan pesanan yang lain tidak ada kesamaan. Selain itu juga, dalam job order costing terdapat istilah cost sheet atau sering disebut kartu biaya, yang mana antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda dari isi dan susunannya. Cost sheet adalah formulir untuk setiap pekerjaan yang diterima yang digunakan sebagai pengendali biaya berdasarkan pekerjaan. Kartu biaya berisi data bahan, tenaga kerja, dan FOH yang dibebankan ke pesanan yang diterima. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya berkaitan dengan pendekatan sistem perhitungan biaya. Jadi, sistem perhitungan biaya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada actual costing dan yang kedua ada normal costing. Yang pertama itu adalah actual costing. Jadi actual costing ini dia mengalokasikan biaya tidak langsung yang didasarkan pada tarif biaya tak langsung aktual atau dikalikan aktivitas atau output aktual. Yang kedua ada normal costing. Jadi normal costing ini dia mengalokasikan biaya tidak langsung yang didasarkan kepada tarif biaya tak langsung yang dianggarkan dikalikan aktivitas atau output keluar. Nah, biaya aktual akan tidak pernah sama dengan biaya yang dianggarkan. Kenapa? Jika total biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan pendekatan aktual costing yang lebih besar dibandingkan dengan total biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan pendekatan normal costing, maka biaya tidak langsung mengalami under update atau biaya tidak langsung kurang dialokasikan. Begitupun sebaliknya, jika total biaya tidak langsung dialokasikan dengan pendekatan aktual costing lebih kecil dibandingkan total biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan pendekatan normal costing, maka biaya tidak langsung mengalami over apply atau biaya tidak langsung dialokasikan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.
Ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik job order costing. Yang pertama ada setiap jenis produk dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, yaitu biaya. Yang ketiga, produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang keempat, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang diperhitungkan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang terakhir, biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik diperhitungkan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses costing. Proses costing atau biaya berdasarkan proses adalah perhitungan biaya yang digunakan pada perusahaan yang memproduksi satu jenis produk dalam jumlah besar dan dalam jangka yang panjang. Prinsip dasar proses costing ialah mengakumulasikan biaya dari operasi atau departemen tertentu selama satu periode penuh dan kemudian membagikannya dengan jumlah unit yang diproduksi selama periode tersebut. Dalam proses costing, proses merujuk pada tahapan terpisah dari proses yang dilakukan untuk mengubah material dasar hingga menjadi bentuk lain. Proses costing umumnya diterapkan pada perusahaan yang membuat produk identik dalam jumlah banyak. Tahapan proses produksi yang dimaksud bisa berupa apapun, misalnya secara paralel, berurutan, atau terpisah. Hasil proses pertama akan menjadi awal dari proses berikutnya, dan proses terakhir akan menghasilkan produk jadi. Karena memiliki proses berbeda, maka tiap proses dihitung secara parsial. Secara umum, proses costing lebih tepat diterapkan untuk perusahaan dengan produksi skala besar yang memproduksi barang hingga beberapa tingkatan. Di sini akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu job costing ada 7 langkah. Dan yang pertama adalah kita harus mengidentifikasikan job yang jadi objek biaya. Yang kedua, kita harus mengidentifikasikan biaya langsung job. Dan yang ketiga, kita harus memilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. 4. Memasangkan biaya tidak langsung ke setiap dasar alokasi biayanya. Lalu yang kelima, menghitung tarif alokasi overhead atau OH dengan cara perhitungan seperti biaya OH aktual dibagi dasar alokasi OH aktual. Dan yang keenam yaitu mengalokasikan biaya overhead atau OH ke job dengan cara perhitungan seperti tarif alokasi OH dikali aktivitas dasar aktual untuk job. Terakhir, kita dapat menghitung biaya job total dengan menjumlahkan semua biaya langsung dan biaya tidak langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan normal costing dan aktual costing. Normal costing. Normal costing adalah cara pembebanan biaya tidak langsung dengan menggunakan dasar suatu alokasi yang telah ditetapkan. Alokasi ini merupakan hasil hitung-hitungan data yang telah dikelola tahun lalu. Misalnya, pada tahun lalu telah dihitung bahwa setiap 1 jam, maka overhead yang terjadi adalah sebesar Rp100.000. Dari dasar ini, setiap kali melakukan aktivitas produksi, maka akan dihitung overheadnya sebesar Rp100.000 dikalikan dengan jumlah jam yang digunakan. Budget indirect cost rate sama dengan budget annual cost rate atau budget annual cost allocation base. Selanjutnya adalah actual costing. Actual costing ini adalah costing yang secara nyata terjadi. Actual costing hanya dapat dihitung pada akhir periode akuntansi. Oleh karena itu, sangat sulit sekali menggunakan actual costing untuk menghitung pembebanan overhead. Actual indirect cost rate sama dengan
actual annual cost rate atau actual annual cost allocation base. Di sini saya akan menjelaskan materi pencatatan pemakaian biaya pada produksi. Apa sih itu biaya produksi? Biaya produksi merupakan biaya yang berkaitan dengan perhitungan beban pokok produksi atau penjualan. Biaya produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu direct material, direct labor, dan biaya overhead. Yang pertama yaitu direct material. Direct material merupakan suatu biaya yang dikeluarkan atau ditanggung untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya yaitu tembakau pada perusahaan rokok, yang kedua kayu pada perusahaan mebel dan bahan lainnya. Yang kedua yaitu direct labor. Direct labor merupakan biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi atau barang jadi. Contohnya yaitu upah, tunjangan, dan asuransi yang dibayarkan kepada pegawai. Yang terakhir yaitu biaya overhead. Biaya overhead merupakan biaya yang terjadi secara tidak langsung dibebankan pada aktivitas produksi barang di pabrik. Contohnya seperti biaya bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya overhead lainnya. Sebagai tambahan, pemakaian biaya produksi untuk overhead yang dibebankan merupakan tarif overhead pada output aktivitas aktual. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu tentang metode penentuan harga. Yaitu ada 3. Yang pertama, metode memaksimalkan laba. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan biaya. Yang ketiga, penetapan biaya dan harga target. Yang dimaksud dengan metode memaksimalkan laba yaitu keuntungan total merupakan penerimaan total atau TR dikurangi dengan biaya total atau TC. Kemudian, keuntungan total akan mencapai maksimum apabila selisih positif antara TR dengan TC mencapai angka terbesar. Yang dimaksud dengan penetapan harga berdasarkan biaya yaitu menentukan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh massa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Yang dimaksudkan dengan penetapan biaya dan harga target yaitu contohnya perusahaan menjual harga yang tinggi. Itu biasanya akan membutuhkan biaya promosi yang besar. Perusahaan harus meyakinkan konsumen bahwa produk memang memiliki kualitas dan fitur yang unggul. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode penentuan harga yang pertama, yaitu metode maksimalisasi laba. Nah, apa itu metode maksimalisasi laba? Metode ini biasanya bergantung pada tingkat laba usaha per unit dan volume penjualan produk dari suatu perusahaan. Kemudian untuk menentukan harga jual, kita harus mengetahui fixed cost-nya, kemudian variable cost, dan nilai penjualan. Di sini harga jual harus lebih besar dari variable cost-nya. Jadi, setiap unit atau volume penjualan sangat mempengaruhi tingkat keoptimalan penjualan pada laba usaha. Contohnya, harga jual ini pada saat 16.000 dan volumenya 60 unit, nilai penjualannya menjadi 960.000. Nah, 960.000 ini didapat dari harga jual 16.000 tadi dikalikan dengan volume 60, jadi 960.000. Kemudian untuk mencari laba atau ruginya, kita harus mencari nilai penjualan tadi, kemudian dikurangi dengan variable cost dan fixed cost-nya. Misalnya variable
cost-nya ini 420, kemudian fixed cost-nya 300, ditambahkan dulu menjadi 720.000, kemudian nilai penjualan tadi dikurangi dengan 720.000 sama dengan 240.000. Jadi laba usaha pada saat harga jualnya 16.000 yaitu 240.000. Kemudian yang kedua, pada saat harga jualnya 14.000 dan volumenya 80 unit, nilai penjualannya menjadi 14.000 dikali 80.000 yaitu 1.120.000. Kemudian variabel cost-nya ini ditambahkan dengan fixed cost-nya 560.000 ditambah 300.000 menjadi 860.000. 1.120 tadi dikurangi dengan 860.000 menjadi 260.000. Kemudian contoh ketiga, pada saat harga jualnya 12.000 dan volumenya 100 unit, nilai penjualannya menjadi 12.000 dikali 100 unit sama dengan 1.200.000. Kemudian variabel cost-nya 700.000 ditambahkan dengan fixed cost-nya 300.000 menjadi 1 juta. Nilai jual dikurangi dengan variabel cost plus fixed cost-nya menjadi 1.200.000 dikurangi 1 juta menjadi 200.000. Nah, dari sini kita dapat melihat harga jual pada saat harga 14.000 mengalami optimalisasi laba. Hal itu dibuktikan dengan nilai penjualannya lebih besar dari biaya produksinya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penetapan harga berdasarkan biaya. Di sini kita tahu ya bahwa dalam metode ini menentukan harga dengan menetapkan terlebih dulu tingkat pengembalian atas modal. Nah, di sini kita menetapkan harga berdasarkan harga modal terlebih dahulu. Nah, di mana tingkat pengembalian modal tersebut juga merupakan tingkat laba minimal yang harus diperoleh perusahaan. Dengan demikian, metode ini dapat disebut sebagai penetapan harga berdasar biaya. Nah, contoh soalnya di sini kita tahu bahwa terdapat 500.000 modal yang digunakan oleh perusahaan dengan volume penjualan sebesar 50.000 unit dan juga investasi atau laba persennya 20%. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk seluruh total produksi yaitu sekitar 320 juta. Di slide selanjutnya kita mengetahui rumus dari sistem penetapan berdasarkan biaya, yaitu total biaya ditambah tingkat pengembalian atas modal kali modal. Sini kita tahu ya, tingkat pengembalian atas modal yaitu berapa persen kita tingkat pengembaliannya. Jadi di sini terdapat total biaya sebesar 320 juta ditambah 20% tingkat pengembalian atas modal dikali 500 juta modal dibagi 50.000 unit dan hasilnya sebesar 8.400 per unit total pengembalian. Jadi itu adalah jual produk berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal sebesar 8.400. Ini adalah cara kita menentukan berdasarkan harga modal dari biaya modal. Jika produknya lebih dari satu, maka akan terdapat masalah penetapan jumlah modal bagi tiap produknya. Maka kita harus menentukan berdasarkan hanya satu produknya saja. Dan biasanya untuk cara yang lebih sederhana dilakukan oleh orang reseller atau dropshipper. Biasanya ini berdasarkan harga total produksinya dikali tingkat pengembalian atas modalnya. Contohnya yang ada di bawah ini. Kalian bisa lihat harga jual produknya sebesar 7.680 per unit produk. Jadi itulah di sini kita menggunakan jenis markup pricing, yang artinya kita itu menetapkan harga yang sering digunakan oleh pedagang perantara atau reseller. Nah, dengan menambahkan harga beli dengan sejumlah laba tertentu.
itu adalah markup pricing. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya, yaitu cost plus pricing method, fixed fee pricing, dan target pricing, serta strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Tapi kita menggunakannya markup pricing di materi ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penetapan biaya dan harga target. Metode ini dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang ditarget. Karena harga juga sudah ditarget. Harga tersebut adalah harga yang bersedia dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli produk tersebut. Misalnya, pada produksi mobil murah. Di survei yang dianggap mobil murah adalah mobil dengan harga di bawah 100 juta. Oleh karena itu, perusahaan otomotif berusaha berlomba-lomba membuat mobil dengan biaya sedemikian rupa. Jika mobil dijual dengan seharga 99 juta, perusahaan dapat menutup biaya sekaligus mendapatkan laba. Harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan, guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, faktor yang secara langsung adalah bahan baku, biaya produk, biaya pemasaran, peraturan pemerintahan, dan faktor lainnya. Yang kedua, faktor tidak langsung, namun erat dengan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.